quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan siang berbahagia ini kembali kita dipertemukan di seminar hasil disertasi Saudara Promopendus Muhammad Naim dengan 217370013 dengan judul disertasi kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik pada SMK Negeri 7 Kabupaten Majene. Ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memudahkan setiap langkah kita dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Salam selawat pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, sebagai teladan bagi kita semua. Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridang MS sebagai penguji dan promotor, Bapak Dr. Abdul Halik MPD sebagai penguji dan co-promotor 1, kemudian Bapak Dr. Ki Haji Abdul Hakim Julumia LCMA sebagai penguji dan co-promotor 2, kemudian penguji utama Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Nafidas MPDI, kemudian Bapak Dr. HM Nasir MPD. Mari kita mulai seminar kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan serahkan kepada Saudara Promopendus Muhammad Naim untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi yang telah dilakukan beberapa lama waktu yang lalu, waktu 15 sampai 20 menit. Pada Promopendus disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Hanafilas MPDI selaku penguji pertama, Bapak Dr. Fayamangsi MPDI selaku penguji kedua sekaligus moderator pada hari ini, Bapak Dr. HM Nasir S. MPDI. Juga selaku penguji, Bapak Profesor Muhammad Siridang MS selaku promotor sekaligus penguji juga pada hari ini, Bapak Dr. Abdul Halik MPDI sebagai co-promotor 1, dan Bapak Dr. Abdul Hakim Jurumia LCMA sebagai co-promotor kedua yang belum sempat bergabung. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa judul yang disertasi yang saya angkat terkait dengan kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik pada SMK Negeri 7 Kabupaten Majene. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bagaimana kita mencerdaskan atau mengembangkan potensi yang ada pada diri seorang peserta didik. Sehingga ketika kita bicara tentang pendidikan, ada dua komponen utama yang tidak bisa luput dari diskusi atau perbincangan kita. Yang pertama adalah guru itu sendiri, dan yang kedua adalah peserta didik itu sendiri. Guru sebagai orang yang berpengaruh dalam proses pembelajaran, dalam membelajarkan peserta didik, tentunya dituntut untuk memiliki kecekapan atau memiliki kompetensi untuk bagaimana peserta didik itu potensinya semakin berkembang. Makanya seorang guru itu dituntut sebagaimana amanah Undang-Undang 14 tahun 2005 terkait dengan kompetensi guru,
itu dituntut untuk memiliki yang disebut dengan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, dan kompetensi kepemimpinan ketika kita mengacu kepada guru pendidikan agama Islam. Nah, kompetensi itulah yang kemudian akan mengembangkan potensi peserta didik, termasuk dalam hal penelitian yang kami lakukan terkait dengan kecerdasan emosional peserta didik. Karena kecerdasan emosional ini adalah bagian kecerdasan yang penting untuk diperhatikan oleh guru pendidikan agama Islam dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Rumusan masalah dalam disertasi yang kami angkat ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kompetensi guru pendidikan agama Islam pada SMK Negeri 7 Kabupaten Majene. Dan yang kedua, bagaimana gambaran kecerdasan emosional peserta didik pada SMK Negeri 7 Majene. Ketiga, bagaimana formulasi kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Tentunya rumusan masalah ini kalau kita kaitkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, tujuannya tentunya untuk menggali 3 rumusan masalah yang kami telah sampaikan. Terkait dengan kegunaan, ada 2 hal. Yang pertama adalah kegunaan praktis, dan yang kedua adalah kegunaan secara ilmiah. Terkait dengan kompetensi guru, yang dimaksudkan oleh peneliti di sini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang mesti ada pada diri seorang guru, dan perilaku itu harus dihayati dan dikuasai oleh guru pendidikan agama Islam dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Sedangkan ketika bicara tentang kecerdasan emosional, itu mencakup tentang kemampuan peserta didik dalam mengenali dirinya dengan cara menyadari dirinya ketika dia sedang dalam keadaan marah. Setelah dia sadar dengan dirinya yang sedang marah, mampu mengelola emosinya dan mampu memotivasi dirinya ketika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan yang kedua, mampu mengenali emosi orang lain serta memahami teman yang sedang marah, serta memiliki sikap empati kepada teman yang memiliki masalah. Jadi kaitannya dengan kecerdasan emosional adalah bagaimana dia memahami dirinya, dan yang kedua kaitannya dengan orang lain itu sendiri. Nah, terkait dengan metode penelitian, ini sudah kami sampaikan pada saat proposal, bahwa penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang dimana dilakukan di SMK Negeri 7 Kabupaten Majene. Nah, dalam hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti selama berada di lokasi, kaitannya dengan kompetensi guru itu dianggap baik. Ini dapat dilihat dari kompetensi pedagogi. Jadi kompetensi pedagogik di sini bagaimana seorang guru pendidikan agama Islam yang ada di SMK 7 Kabupaten Majene itu bagaimana dia merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kompetensi kepribadian, bagaimana sikap jujur itu terlihat, sebagaimana apa yang disampaikan dari informan-informan yang ada di lapangan, baik itu kepala sekolah, baik itu peserta didik, yang mengatakan bahwa memang guru pendidikan agama Islam itu adalah sosok pribadi yang jujur, memiliki wibawa, dihormati oleh peserta didiknya, tetapi bukan berarti dia juga kaku dalam berkomunikasi. Begitupun dalam konteks profesional dan kompetensi kepemimpinan, guru pendidikan agama Islam itu mampu mengarahkan para peserta didiknya memimpin anak-anak didiknya dalam melaksanakan sholat zuhur dan berbagai kegiatan-kegiatan agama itu didampingi oleh guru pendidikan agama Islam. Tetapi catatannya adalah penulis menganggap bahwa masih perlu untuk ditingkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam yang ada di SMK Negeri 7 Kabupaten Majene agar lebih baik lagi. Yang kedua, kaitannya dengan kecerdasan emosional yang ada pada peserta didik SMK Negeri 7 Kabupaten Majene itu sudah pada umumnya itu dianggap baik,
itu dapat dilihat dengan kemampuan memotivasi dirinya, termasuk dalam mengelola emosi secara baik, serta konsisten mengatur dan mengelola pikiran. Ini terlihat pada saat wawancara dengan beberapa peserta didik, bahwa ternyata ketika peserta didik itu mendapat gangguan dari teman-temannya yang lain, awalnya mereka mengatakan bahwa merasa jengkel, marah dan sebagainya, akan tetapi tidak kemudian membalas apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Jadi tapi ketika data yang ditemukan bahwa dia mampu mengelola emosinya, tetapi di satu sisi ternyata ditemukan ada peserta didik yang memang suka mengganggu, atau kehadirannya membuat orang itu tidak senang. Nah, yang ketiga terkait dengan formulasi kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik pada SMK Negeri 7 Kabupaten Madijene. Selain kompetensi-kompetensi yang sudah disebutkan tadi, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kepribadian, profesional, dan kompetensi kepemimpinan, itu penulis menganggap juga harus di-backup dengan kompetensi TIK atau penguasaan dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, atau sering orang sebut dengan kompetensi digital, dalam menunjang pengembangan kecerdasan emosional peserta didik di sekolah, serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik sebagai penunjang dari kompetensi yang ada, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000. Saya pikir itu untuk sementara. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Romo Pendus sudah menyampaikan hasil penelitian disertasi pada kesempatan berbahagia ini. Untuk selanjutnya kita ke penguji pertama, Ibu Profesor Dr. Siti Wardah Rabidas, MPD. Pada Ibu Prof, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Dewan Penguji, kemudian terkhusus kepada Romo Pendus yang sudah mengambil langkah tepat hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini itu membuahkan hasil yang baik sampai di penghujung. Dokter. Baik, jadi uraian tentang kompetensi guru, ya. Kalau kita melihat dalam disertasi ini bahwa kompetensi guru pendidikan agama Islam atau PAI dalam mengembangkan kecerdasan emosional itu memang sangat penting, sangat urgent untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Promo Pendus dalam mengkaji disertasinya ini supaya lebih lengkap dan lebih sempurna. Tentu yang terkait dengan pemahaman tentang kecerdasan emosional. Karena kalau kita melihat judul ini adalah tentang pengembangan kecerdasan emosional peserta didik. Nah, di mana guru PAI di sini harus memiliki semacam pemahaman mendalam tentang konsep, ya, kecerdasan emosional, ya, termasuk dalam hal komponen-komponen seperti kecerdasan diri, ya, kemudian pengelolaan diri, motivasi, begitu juga dalam hal empati dan keterampilan sosial. Jadi pengetahuan inilah yang menjadi landasan untuk menerapkan dalam pembelajaran, saya kira. Kemudian perlu juga Promo Pendus memperhatikan itu tentang kemampuan mengelola emosional. Ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah mengelola emosional sendiri. Nah, di mana guru PAI di sini harus mampu, ya, mengelola emosi pribadinya dengan baik.
Tentu hal ini penting bagi guru agar dapat menjadi teladan bagi siswanya dalam hal ini pengendalian emosi yang mencakup kemampuan menerangkan ya tentunya menerangkan diri dalam situasi stres dan merespon situasi dengan cara yang positif. Nah, itu nanti akan terkaji di dalam disertasi ini dan saya melihat juga bahwa dalam disertasi ini ada kemampuan ya membaca dalam memahami emosi siswa. Artinya bahwa di mana guru PAI di sini perlu memiliki ya kepekaan untuk membaca dan memahami emosi siswa itu sendiri. Nah, dengan memahami perasaan dan kondisi emosional siswa, tentu guru dapat memberikan dukungan yang tepat dan menyesuaikan metode pengajaran yang lebih efektif. Nah, itu dalam hal kemampuan membaca dan memahami emosional siswa. Kemudian ada penerapan dan pembelajaran. Nah, di sini juga tentu guru PAI dalam mengintegrasikan pengembangan kecerdasan agama, misalnya dengan mengajarkan kisah-kisah Nabi, kemudian yang menerangkan pentingnya kesabaran, kemudian pengendalian diri dan empati terhadap sesama dan seterusnya. Dan juga Promopendus harus perhatikan itu tentang pengembangan lingkungan pembelajaran yang tentunya emosional positif. Dalam hal ini guru PAI ya harus mampu tentu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, kemudian bagi perkembangan emosional siswa itu termasuk tentunya membangun komunikasi yang baik dan memberikan umpan balik yang konstruktif tentunya dan menciptakan suasana kelas yang penuh dengan rasa saling menghargai karena ini adalah berbicara tentang kecerdasan emosional. Kemudian tentu ada di dalam nanti akan terkaji bimbingan dan konseling. Artinya bahwa sebagai bagian dari tugasnya guru PAI itu juga berperan itu sebagai pembimbing dan konseling bagi siswa. Nah, di mana dalam peran ini guru harus mampu ya memberikan nasihat yang bijak dan membantu siswa tentunya mengatasi masalah emosional atau sosial yang mereka hidupi. Jadi itu kemudian ada juga kolaborasi dengan orang tua ya kolaborasi dengan orang tua dan pihak sekolah artinya di sini guru PAI ya perlu berkolaborasi dengan orang tua dan pihak sekolah lainnya untuk tentunya mendukung pengembangan kecerdasan emosional siswa secara holistik. Jadi itu melalui komunikasi yang baik dengan orang tua, begitu juga guru dapat membantu siswa mengembangkan keseimbangan emosionalnya baik di rumah maupun di sekolah. Jadi inilah yang perlu nanti dikaji oleh Promopendus ya dengan kompetensi-kompetensi ini di mana guru PAI itu dapat berperan secara aktif tentunya dalam membantu siswa mengembangkan kecerdasan emosional yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perkembangan moral, spiritual, begitu pula dalam hal sosial mereka. Jadi ini harus terkaji semua di dalam kajian disertasi Promopendus. Saya kira itu sumbangan saya untuk Pak Naim. Selamat kepada Pak Naim karena sudah fokus. Semoga apa yang dicita-citakan ya dapat tergapai dalam waktu dekat. Oke, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya karena saya yang selanjutnya ya. Saya mau dulu. Iya, silakan. Iya. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati promotor dan kooperator, baik promotor 1 maupun kooperator 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Kogi dalam ujian disertasi ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Pak Naim yang tahun 2021 ini sekarang 2024. Ya, hampir deadline barangkali ini. Ya, tidak apa-apa. Itu sudah berbuat sedemikian rupa untuk meraih suatu prestasi yang luar biasa dengan gelar doktor insyaallah. Judul saudara ini adalah kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam pengembangan kecerdasan emosional peserta didik pada SMK ini. Kita tahu bahwa selain ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduniaan itu. Karena itu saya saran yang pertama, kami mengharapkan kepada Romo Pengus untuk jangan dilupakan sumber kita, yaitu Al-Quran sebagai sumber semua ilmu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Di paragraf terakhir halaman 5 kami sarankan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita tambahkan ayat yang berhubungan dengan tadi berapa posisi guru, profesi guru itu sebagai pekerjaan yang sangat mulia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan bahwa di dalam kajian pustaka, saya lihat sangat terbatas sekali. Hanya 2 ya. Disertasi itu bagus kalau dia banyak kajian-kajian pustakanya ya. Jadi tolong kita tambahkan beberapa lagi yang berhubungan dengan kompetensi, itu banyak ya. Itu bisa sampai 2, 3 atau 4. Sehingga itu menambah juga wawasan kita di dalam pengetahuan tentang kecerdasan emosional atau kompetensi guru itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena ini adalah yang dikaji adalah kompetensi guru, di mana terdapat 4 kompetensi di situ adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Bahkan saja ada ketambahan kompetensi kepemimpinan. Bagus kalau ini masing-masing kompetensi ini kita kaitkan dengan salah satu ayat atau surah di dalamnya ini sehingga kita tidak lepas dari yang namanya norma-norma agama, petunjuk agama ya. Saya ingat sekali itu ada beberapa kemarin itu dia tahu itu ayatnya ya. Katakanlah kita kalau hubungannya dengan dasar negara kita Pancasila, sila pertama itu kan hubungannya dengan surah Al-Ikhlas. Seperti itu juga yang kami harapkan supaya lebih kuat kompetensi itu. Kalau kepemimpinan ini saya lihat sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya. Bahwa setiap orang itu dimintai kepemimpinan dalam kehidupan. Itu yang kemudian yang berikut, kami harapkan yang kerangka pikir ini supaya kita tidak pusing di dalam landasan normatifnya itu disebutkan saya ayat apa Quran surah apa itu dan di dalamnya kalau hadisnya itu hadis nomor berapa seperti itu. Jadi antara landasan dengan kompetensi itu saling berkait yang semuanya bersumber pada Al-Quran karena ini adalah
urupai dalam pengembangan, sehingga kita tidak terlepas dari namanya norma-norma agama dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa memenuhi semua standar yang ada dalam apa seperti apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Wada, bahwa empati, kemudian kemampuan diri apa dan semuanya itu ya semua bersumber dari ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan lebih bagus itu didukung yang namanya apa dari Al-Quran. Oke ya, saya selalu istilahkan itu bahwa semua ilmu pengetahuan itu kita integrasikan kepada pendidikan agama Islam, sehingga itu memenuhi kepuasan kita dalam kehidupan ini. Sehingga ya tidak terjadi lagi yang namanya pelanggaran dalam proses pembelajaran yang banyak terjadi ini. Sekarang guru ini kan selalu ya istilahnya ke apa, maju kena mundur kena, karena dia banyak diikat oleh aturan-aturan secara tertulis. Kemudian ya lebih bagus sekali kalau kita diatur oleh norma agama yang seperti itu, sehingga semua itu bisa melahirkan yang apa yang sehingga insya Allah kecerdasan emosional itu bisa terpenuhi pembelajaran, karena kita dilandasi dengan norma pengetahuan dan norma agama dalam. Saya kira seperti itu. Selamat kepada Pak Naim. Semoga bisa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, promo pendus Pak Naim. Saya juga sudah baca-baca tadi singkat, baca-baca singkat tidak banyak. Pak Naim saya bisa baca. Tetapi saya ingin memulai dengan melihat rumusan masalah saja ini. Kita melihat rumusan masalah tentang kompetensi guru, bagaimana kompetensi guru, kemudian dari apa lagi belakangan dari sini saya loncat ke metode penelitian bab 3 ini Pak Naim. Pengumpulan datanya ini pakai apa Pak Naim? Oke, baik. Dalam hal pengumpulan data, Promopendus melakukan wawancara dan observasi dan mengumpulkan beberapa dokumentasi yang ada di lokasi penelitian, di mana wawancara dilakukan ini kepada beberapa peserta didik, dan yang kedua kepada guru pendidikan agama Islam yang berjumlah 3 orang dan kepala sekolah itu sendiri. Terkait dengan observasi, memang melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, baik itu dalam hal kompetensi guru dalam melakukan proses pembelajaran, apakah dia melakukan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau tidak. Jadi hal-hal itu yang kemudian dilihat oleh Promopendus terkait dengan data-data yang ada di lapangan, yang kemudian data itu kemudian diolah dengan gitu. Iya, oke. Jadi ada 3 ya metodologi ya Bapak, metode yang dipakai: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apa itu? Nah, pertanyaan berikutnya, ini relasi antara 3 rumusan masalah dengan 3 metode tadi itu, bagaimana ini kompetensi guru pendidikan agama Islam didapatkan dengan metode apa itu? Ketiga-tiganya atau ada yang Baik, terkait dengan kompetensi guru, kami melakukan wawancara dan juga melakukan observasi di lapangan terkait dengan umpama apakah guru pendidikan agama Islam itu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang kedua bagaimana mereka mengimplementasikan rencana pembelajaran yang mereka lakukan, dan serta bagaimana mereka melakukan evaluasi kalau itu bicara tentang kompetensi pedagogi. Sedangkan dalam konteks umpama kompetensi kepemimpinan itu, bagaimana guru itu atau guru PAI itu dalam mengarahkan
peserta didiknya dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya. Nah, terkait dengan umpama kepribadiannya, di samping bertanya kepada peserta didik, memang juga dilakukan observasi melihat bagaimana perilaku guru yang ada di sekolah di SMK Negeri 7 Kabupaten Majalah. Seperti itu. Ya, di antara 3 rumusan masalah ini, kira-kira yang mana yang sudah mampu melahirkan kebaharuan? Jadi 3 rumusan masalah itu bisa dilihat pada poin ketiga terkait dengan formulasi kompetensi guru pendidikan agama Islam. Ternyata setelah terkait dengan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, kepribadian dan sebagainya dan profesional, ternyata penulis melihat perlu didukung oleh kompetensi yang disebut dengan kompetensi TIK atau banyak orang menyebutnya sebagai kompetensi digital. Karena kenapa? Ternyata tadi disebutkan bahwa guru pendidikan agama Islam itu umpama menceritakan tentang kisah-kisah inspiratif, bagaimana tentang sahabat dan sebagainya. Sebenarnya itu perlu untuk ditunjang. Umpama seandainya guru punya keahlian dalam melakukan yang disebut dengan desain pembelajaran bahan ajar digital, maka kisah-kisah inspiratif itu tidak hanya kemudian diceritakan kepada peserta didik, tetapi ketika dia punya kompetensi TIK itu dia bisa bentuk dalam bentuk video pembelajaran yang kemudian video itu lebih bisa menggugah rasa bagi peserta didik untuk merasa empati dengan umpama kisah-kisah yang ada video yang ditayangkan oleh guru pendidikan agama Islam itu sendiri. Seperti itu, Pak Dokter. Ya, yang terakhir nih pertanyaan saya. Ya. Jenis kecerdasan emosional yang ingin dikembangkan. Ya, jadi terkait dengan kecerdasan emosional yang ingin dikembangkan itu bisa dilihat pada matriks ruang lingkup penelitian, di mana ada beberapa poin yang telah peneliti taruh di dalam. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik itu mengenali dirinya, apakah dia tahu bahwa dia sedang marah atau tidak. Yang kedua, ketika dia sudah tahu bahwa dia marah bagaimana, yang kemudian dia bisa mengelola emosinya. Yang kemudian ketika peserta didik itu mendapatkan sebuah masalah, dia mampu memotivasi dirinya untuk bangkit kembali. Dan yang keempat itu kaitannya dengan orang lain. Apakah orang itu bisa mengenali emosi orang lain dan apakah dia bisa berempati dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang lain, apakah itu dia tertimpa musibah, apakah dia berempati atau tidak. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan keterampilan sosial peserta didik, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, pada guru dan orang-orang di sekitarnya. Seperti itu, Pak Dokter. Ya, saya pikir cukup dulu lah pertanyaan, nanti kita kembangkan di sesi yang lain. Selanjutnya Terima kita kasih, ke Pak Dokter. penguji berikut, Bapak Profesor Dr. H.M. Siridanga sebagai promotor. Silakan, Prof. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ada beberapa yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bab 1. Pendahuluan yang Iya, Prof. ya. Saya minta kalau bisa dibacakan dulu sedikit. Bagaimana? Pendidikan adalah konsep yang sangat penting dan menyeluruh dalam kehidupan manusia pada sepanjang zaman. Karena dengan pendidikan itu orang menjadi maju, orang akan mengelola alam dan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Sejalan dengan pentingnya pendidikan tersebut, maka guru menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian keberhasilan pendidikan. Mereka memiliki peranan penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah yang bertugas untuk mendidik dan dididik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 79.
Dikatakan maka Nabi Basyarin an yu'tiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwwa summa yaqulu lin nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyum bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi Prof, Ya, masih dilanjutkan dan Bapak. tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepada Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, dibutuhkan guru yang mempunyai kompetensi untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju, sehingga mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional. Guru yang profesional mempunyai 3 tugas pokok yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Guru adalah salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peran yang paling strategis. Sebab gurulah sebetulnya yang paling menentukan di dalam terjadinya proses pembelajaran. Di tangan guru yang cekatan, fasilitas dan sarana yang kurang memadai dapat diatasi. Tapi sebaliknya, di tangan guru yang kurang cakap, sarana dan fasilitas yang canggih tidak banyak memberi manfaat. Berangkat dari masalah di atas, maka langkah pertama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidik terlebih dahulu. Guru adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan oleh semua orang. Kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting. Tanpa ada guru atau seorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan agama. Guru merupakan orang yang pertama mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai budaya, agama kepada peserta didik. Dalam proses pendidikan, guru memegang peran penting setelah orang tua dan keluarga di rumah. Lembaga pendidikan guru menjadi pertama, bertugas membimbing, mengajar, dan melatih anak didik mencapai dewasa. Peran guru sangat vital bagi pembentukan kepribadian. Cita-cita dan visi misi menjadi impian hidup anak didiknya di masa yang akan datang. Di balik kesuksesan peserta didik, selalu ada guru, sehingga guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Lanjut, Prof. Lanjut lagi. Dalam masa kemajuan sekarang BAM 2 ini, ya, BAM 2. bab 2, Prof. Ya, BAM 2-nya. Bab 2, pengertian kompetensi. Ya, Para ahli memberikan definisi yang variatif terhadap kompetensi guru. Perbedaan pandangan tersebut cenderung muncul dan dalam hal redaksional dan cakupannya. Nana Sudjana sebagaimana yang dikutip oleh Jenawi memahami kompetensi sebagai suatu kemampuan yang diisyaratkan untuk
memangku profesi. Sedangkan Usman, sebagaimana yang dikutip oleh Kunandar, mengungkapkan, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Kompetensi diartikan pula sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Sedangkan Mujlid, sebagaimana yang dikutip Muhammad Yusir Usman, bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang diisyaratkan sesuai dengan pendidikan yang diharapkan. Selain itu, kata kompetensi secara harfiah dapat diartikan sebagai kemampuan. Kata ini sekarang menjadi kunci dalam dunia pendidikan. Maka penting kompetensi dalam dunia pendidikan didasarkan atas pertimbangan rasional bahwa sahnya proses pembelajaran merupakan proses yang rumit dan kompleks. Ada beragam aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi berhasil atau gagalnya kegiatan pendidikan. Jika kita melakukan interpretasi ulang dalam konteks realitas sekarang, maka akan kita temukan bahwa sahnya guru yang ideal adalah guru yang melaksanakan tugas dengan profesional. Guru profesional senantiasa berusaha secara maksimal untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kata profesional menunjukkan bahwa guru adalah sebuah profesi yang bagi guru seharusnya menjalankan profesinya dengan baik. Dengan demikian, ia akan disebut sebagai guru yang profesional. Lanjut, Prof. Ya, yang 34. Bimbingan asal Islam. Di pendidikan agama Islam bila diletakkan dalam Islam telah didefinisikan secara beragam oleh berbagai ilmuwan. Keberagaman definisi disebabkan berbagai faktor. Salah satunya ialah ada faktor pandangan kedunian sebagai ilmuwan tersebut. Ahmad Tafsir mengatakan bahwa sulitnya merumuskan definisi pendidikan, apalagi menyeragamkan definisi, karena disebabkan oleh dua faktor. Pertama, banyaknya jenis kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pendidikan. Yang kedua, luasnya aspek yang dibina oleh pendidikan. Namun, pandangan di atas menunjukkan pengertian pendidikan dalam bentuk kesimpulan awal bahwa pendidikan merupakan sebuah proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Ya, cukup. Sekarang kita lanjut di bab 7 ya. Ya, Prof. Ya. Bab 5. Bab 3. Bab 3. Oh, ya. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi saja. Pendapat lain disebutkan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar-dasar yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti oleh observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen. Penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis, cermat, dan akurat
mengenai kompetensi guru pendidikan Islam dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik pada SMK Negeri 7 Kabupaten Majene. B. Lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitiannya itu SMK Negeri 7 Kabupaten Majene, Kecamatan Tamerodo Sendana, tepatnya di Jalan Poros Majene, kilometer 61 dari Kota Majene, salah satu wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Ya, kita lanjut lagi sedikit. Di 93. Masalah-masalah pribadi dan sosial, mengatur disiplin kelas dengan baik, menilai hasil belajar dan kemajuan belajar peserta didik, melayani perbedaan-perbedaan individual peserta didik, serta memberikan bimbingan bagi peserta didik sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasria, bahwa dalam memahami peserta didik yang ada di SMK Negeri 7 Kabupaten Majene, usaha yang dilakukan ialah melalui bimbingan kepada peserta didik dalam belajar agar peserta didik tidak mengalami kesulitan belajar. Sebagai contoh, guru PAI melakukan pendekatan individu sehingga peserta didik bisa memahami materi pembelajaran. Sedangkan hasil wawancara dengan Idrus yang juga merupakan salah satu guru PAI mengungkapkan bahwa kemampuan guru dalam memahami peserta didik adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh guru mata pelajaran apapun, sebab apabila kita tidak memahami peserta didik secara baik, maka kita selaku guru PAI akan mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya apabila guru secara pribadi mendapatkan peserta didik yang memiliki masalah dalam kedisiplinan, maka guru PAI akan memanggilnya dan memberikan pengarahan kepada peserta didik tersebut. Lanjut, Prof. Ya. Halaman 124. Ya, ini yang di bawah. Ya, Prof. Ya, bukan. Kualitas dan kuantitas belajar siswa dalam kelas bergantung pada banyak faktor. Antara lain ialah guru, hubungan pribadi antara siswa di dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus memaksimalkan perannya dalam mengelola kelas. Artinya, guru harus mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik dengan melaksanakan kegiatan atau program-program yang telah dibuat dalam proses pembelajaran. Misalnya, yaitu guru mengarahkan peserta didik untuk membersihkan ruangan sebelum pembelajaran dimulai, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, membaca surah-surah pendek sebelum memulai pembelajaran. Ya, seperti yang saya lihat terakhir. Ya, Prof. Jadi bab 5 ya. Ya, Prof. Ya. Silakan. Pada bab 5 itu ada penutup kesimpulan, di mana Ya, disimpulkan bahwa kompetensi guru pendidikan agama Islam yang ada di SMK Negeri 7 Kabupaten Majene itu dianggap sudah baik. Ini dapat dilihat dari kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, profesional, dan kompetensi kepemimpinan yang dimiliki. Namun menurut penulis masih perlu untuk ditingkatkan agar lebih baik lagi. Yang kedua, kecerdasan emosional peserta didik pada SMK Negeri 7 Majene pada umumnya dianggap baik. Hal ini tersebut dapat dilihat dari kemampuan memotivasi diri dan kemampuan dalam mengelola emosi secara baik pada dirinya sendiri, serta konsisten mengatur dan mengelola pikiran, emosi, perilaku, dan lingkungan. Kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketiga, formulasi kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik pada SMK Negeri 7 Kabupaten Majene, selain dari
kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan kompetensi profesional dan kompetensi kepemimpinan, itu juga harus memiliki yang disebut dengan kompetensi TIK atau kompetensi digital dalam menunjang pengembangan kecerdasan emosional peserta didik dikelola di sekolah serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik sebagai penunjang dari kompetensi yang ada. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penguji berikut sekaligus promotor 1, Bapak Dr. Abdul Halik MPD. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penguji, Alhamdulillah hari ini dapat melanjutkan satu tahapan dalam proses penyelesaian studi, terutama dalam penulisan karya monumental sebuah disertasi. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kajian teori yang terkait dengan kecerdasan emosional. Jadi harus dipertegas apakah menggunakan teori Daniel Goleman atau ada tambahan dari teori yang lain dari beberapa pakar di bidang kecerdasan emosional. Kemudian yang kedua adalah di bab 3, di situ tertulis jenis dan lokasi ya penelitian. Jadi ada tempatnya, waktu dan tempat ya, waktu dan lokasi penelitian. Kalau di subbagian A itu jenis dan pendekatan penelitian. Jadi ya jenis penelitiannya tadi adalah kualitatif dan pendekatannya karena hanya satu sekolah supaya lebih mendalam maka menggunakan studi kasus ya. Jadi studi kasus ini tentu melihat secara detail, secara mendalam tentang objek yang akan diteliti. Lalu dipertajam lagi di analisis data ya. Jadi analisis data itu ya karena data yang digunakan adalah data studi kasus maka tentu bukan hanya menggunakan payungnya analisis data kualitatif dari Miles Haberman, tetapi juga dipertajam di bawahnya lagi tahapan dalam analisis data studi kasus. Ya. Supaya nanti benar-benar tercermin bagaimana satu data studi kasus itu dianalisis sesuai dengan prosedurnya. Dan berdasarkan di buku panduan, kalau penelitian lapangan itu selalu ditempatkan salah satu bab khusus untuk lokasi penelitian. Jadi supaya ada gambaran deskriptif tentang objek yang diteliti dan tidak
tercampur di dalam eh, apa yang sesungguhnya masalah yang diteliti. Jadi terpisah babnya antara objek yang diteliti di sekolah dengan masalah yang diteliti. Ya. Jadi tidak tergabung di situ. Itu bab 4 ya. Nanti bab 5 baru masuk di hasil penelitian dan pembahasan. Jadi dipisahkan nanti. Bab, bab 5 hasil penelitian dan pembahasan. Ya, Kesimpulan di Pak Dokter disimpan di mana? itu di bab 6 ya. Bab 6. Kemudian di bab 5 itu hasil penelitian itu ada di samping ada hasil penelitian juga ada pembahasan ya. Jadi perlu dibahas itu eh, hasil penelitian, jawaban dari rumusan masalah itu. Karena kalau hasil penelitian saja itu baru menggambarkan tujuan penelitian. Jadi kalau tidak ada pembahasan itu belum terlihat tentang kegunaan penelitian. Ya. Jadi di mana kita bisa menunjukkan tentang kegunaan penelitian, ya tentu di pembahasan itu. Karena di pembahasan itu akan nampak tentang eh, kontribusi secara teoritis ya. Apa novelty penelitian kita secara teoritis dan juga secara praksis. Itu di pembahasan. Apa substansi dari pembahasan itu sesungguhnya kalau diurutkan itu ada intisari ya. Jadi kita narasikan dulu hasil penelitian, ya, kadang sampai 5 halaman, ya, intisari dari hasil penelitian itu baru kita elaborasi dengan eh, dalil, ya, apakah ayat atau hadis atau regulasi kalau ada yang terkait, atau teori dari berbagai referensi, atau hasil riset yang terpublikasi pada jurnal. Jadi itu yang kita combine-kan. Kita dialogkan di situ dengan fakta di lapangan, yakni intisari hasil penelitian. Dari situlah lahir yang namanya novelty, ya. Karena kita menganalisis antara eh, fakta di lapangan dengan teori-teori yang ada, gitu ya. Jadi, apakah fakta di lapangan itu ada kekurangan atau perlu dibenahi? Itu hasil combine dari dalil atau regulasi atau teori atau hasil riset itu. Jadi dari hasil analisis itulah yang melahirkan yang disebut dengan eh, novelty, kebaruan. Jadi saya lihat belum nampak pembahasan di bab 5-nya setelah hasil penelitian itu ya. Jadi itu yang perlu dipertegaskan. Yang terakhir eh, di kesimpulan ya ada tadi kalimat eh, menurut penulis masih perlu ditingkatkan ya. Jadi eh, apapun yang ditulis oleh peneliti itu adalah bagian dari temuan atau eh, analisis dari peneliti ya. Jadi tidak perlu ada bahasa seperti itu ya. Jadi, menurut penulis masih perlu ditingkatkan. Itu di kesimpulan nomor 1 saya lihat dan itu sesungguhnya dibahasakan saja kalau misalnya masih perlu ditingkatkan ya tidak perlu ada menurut penulis.
Yang kemudian di kesimpulan nomor 1 itu ada beberapa kompetensi yang disebutkan sebagai kompetensi guru ya, tentu perlu dipertajam ya. Kompetensi apa misalnya kalau pedagogik, aspek apanya yang perlu ditingkatkan ya. Jadi tidak disebutkan semua komponen-komponennya. Cukup saja apanya yang perlu ditingkatkan supaya lebih spesifik lagi. Ya, misalnya kemampuan eh, menerapkan strategi dan metode pembelajaran. Ya. Kemudian kalau di pedagogik, apa di profesional, kompetensi profesional, kemampuan di dalam mendesain bahan ajar yang berbasis digital misalnya. Jadi cukup dipertajam di situ eh, kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan ya. Di itu penajamannya supaya benar-benar langsung dipahami ya, oleh pembaca, jadi tidak bias, tidak mengambang apa yang perlu ditingkatkan dari kompetensi itu. Langsung saja eh, apanya yang perlu ditingkatkan. Jadi saya kira itu catatan tambahan dari ya selaku kopromotor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, berikut kita ke penguji terakhir Bapak Dr. K. Haji Abdul Hakim Jurumia, LCMA. Pada Pak Dr. Hakim, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para insyaallah yang mati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Penguji, promotor dan promotor, tentu terkhusus kepada Bapak Pak Aim. Alhamdulillah pada hari ini ya. Awalnya saya kira beliau sudah pindah negara. Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah. mudah-mudahan insyaallah selanjutnya lebih dipercepat lagi. Amin. Saya langsung saja judulnya judul disertasinya kompetensi PAI dalam pengembangan kecerdasan emosional peserta didik gitu ya. Tidak tahu di seperti yang kita ketahui tadi juga sering disebutkan tentang berbagai macam jenis kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, ada kepribadian, apalagi dan lain sebagainya termasuk kepemimpinan. Kira-kira dari kompetensi-kompetensi yang ada ini, mana yang lebih cenderung ada kaitannya dan hubungannya dengan kecerdasan emosional? Baik. Ini saya mau lebih dalami karena kan disebutkan kompetensi guru pendidikan agama Islam ya. Dalam pengembangan kecerdasan emosional peserta didik. Artinya berarti saya pahami dari situ bahwa dari kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik ini itulah nanti yang akan berusaha mencerdaskan emosional peserta didik. Kira-kira dari kompetensi itu yang mana? Baik. Baik, terima kasih. Terkait dengan mana yang lebih dominan dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik, beberapa kompetensi baik itu kompetensi pedagogi, profesional, kompetensi sosial dan kepemimpinan itu sebenarnya tidak bisa dikatakan mana yang lebih dominan karena antara satu kompetensi dan kompetensi yang lain itu sangat terkait antara satu dengan yang lainnya. Umpama kalau kita bicara guru memiliki kompetensi pedagogik yang baik, mampu merencanakan, laksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, akan tetapi kita menafikan yang disebut dengan kompetensi kepribadian, maka otomatis peserta didik itu semakin tidak akan cerdas emosional karena mengatakan guru saya ini hanya pintar untuk kemudian memberikan teori-teori pembelajaran di dalam kelas, akan tetapi apa yang ia katakan itu dia tidak mampu implementasikan dalam
bentuk kepribadian atau perilakunya setiap harinya. Sehingga eh, kelima kompetensi ini adalah satu hal yang sangat terikat antara satu dengan yang lain. Tidak bisa dikatakan bahwa kompetensi pedagogik itu lebih memberikan sumbangsi yang lebih besar dalam hal pembentukan kecerdasan emosional ke peserta didik, dan kemudian menafikan kompetensi sosial guru itu sendiri, kompetensi profesional, karena kompetensi profesional itu berkaitan juga dengan bagaimana guru itu memahami peserta didiknya. Jadi kalau guru itu tidak memisahkan atau kita menganggap lebih dominan kompetensi satu daripada kompetensi yang lain, maka menurut saya tidak bisa dikatakan lebih dominan satu kompetensi untuk membentuk kecerdasan emosional. Seperti itu, Pak Dokter. Baik, baik. Ini dalam kita akan pendidikan agama Islam. Dalam bahasa agama, kecerdasan emosional itu biasa disebut apa? Iya, Pak Dokter. Dalam bahasa agama, kalau kita dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis, kecerdasan emosional itu sebenarnya apa? Bisa diselaraskan ataukah bisa disejajarkan dengan apa? Kecerdasan emosional itu kalau dalam bahasa Arab, kalau tidak salah, mohon diluruskan kalau salah, dia al-khayalu atifi, yang berkaitan dengan kecerdasan bagaimana menahan emosi, bagaimana kita menjaga bisa memaafkan kesalahan ketika orang lain salah. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 134. Kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional. Berarti sebenarnya dalam bahasa agama itu atau dalam bahasa Al-Quran, jadi kecerdasan emosional itu bisa diselaraskan dan disejajarkan dengan akhlakul karimah. Nah, kalau tadi itu kan yang bahasa yang disebutkan Pak Nai itu bahasa Arabnya, kecerdasan emosional, translate ke bahasa Arab. Tapi sebenarnya dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu kecerdasan emosional itu diselaraskan atau disejajarkan dengan akhlakul karimah. Kalau tadi kan tentang emosional, bagaimana memaafkan, itu kan sebenarnya akhlakul karimah. Ya, akhlak yang baik itu memaafkan, menerima maaf, bersabar dan lain-lain sebagainya. Itu kan semuanya bernaung dalam satu nama dengan disebut akhlakul karimah. Makanya saya ingin mengatakan bahwa apalagi bukan bahwa disertasi ini harus lebih diperkaya lagi mungkin dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang kecerdasan emosional, dan tentu tadi bagaimana memaafkan, bagaimana itu kan banyak dalam Al-Quran. Ya, itu salah satu bahagian dari salah satu bahagian dari sifat orang-orang yang berakhlakul karimah itu memaafkan. Allah mengatakan wasaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi lil muttaqin allazina yunfiquna bis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaid. Itu bisa menahan itu perasaan emosional. Itu kalau orang-orang yang orang-orang yang bertakwa semakin bertakwa bisa mengatasi wataku inna jelas berarti semakin bertakwa seseorang mengatur dan menata emosionalnya. Itu tadi ini menahan marah itu kan emosi ya. Wal afina berkaitan dengan emosional. Ya, maka kalau saya ya sebenarnya kompetensi yang kompetensi yang paling yang harus dimiliki seorang pengajar itu nanti yang akan dicontoh oleh siswa. Bagaimanapun seorang tenaga pendidik menyusun menyusun kemudian bermasalah, orang akan melihat bahwa dia sudah kemudian marah lagi sama kita. Ya sabar menghadapi selalu dapat
emosional. Kadang-kadang yang banyak itu ayat tetap kena adat. Jadi karena orang-orang yang beriman itu dan orang yang bertakwa itu hanya sekedar memperbaiki yang lain, termasuk hubungan antara seorang tenaga pendidik serta didik, ya. Perlu dengan ayat-ayat yang menjelaskan apa namanya jadi saya tadi banyak ayat di masa ya terima yang kemudian dari keimanan dan ketakwaan itu semakin dan semakin bisa kesabarannya kan kesabaran itu bahagia Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika seorang sahabat saya wasiat beliau wasiat atau enggak bilang sebanyak 3 kali itu bahkan kecerdasan emosional dan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bisa jaga dengan diperkaya dengan persoalan kecerdasan emosional. Insyaallah saya kira itu dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mengikuti ujian seminar hasil Bapak Promopendus, Bapak Muhammad Naim. Ya, alhamdulillah. Saya pikir masukan-masukan tadi itu bisa menjadi penguat untuk disertasinya Pak Naim. Karena saya lihat secara halaman nanti ini harus digenjot terus ini untuk mencapai titik 200 minimal ya. 200 minimal halaman. Jangan tadi seperti Pak Tan, kami sudah 300-an Pak, cuman yang di sini baru 120. 130 tadi sudah hasil itu. Nah itu harus digenjot lagi untuk dikembangkan. Satu catatan kita bahwa sebenarnya kan kalau pembahasan itu milik penulis. Jadi membahas tentang kajian-kajian yang telah ditemukan itu mengaitkan antara teori yang ada di bab 2, kemudian kita kaitkan dengan apa yang kita temukan di hasil penelitian, kemudian kita bahas. Nah, itulah pembahasan. Maka pembahasan itu harus lebih banyak dari bab 2-nya kalau begitu. Karena bab 2 itu milik kita. Jadi miliknya penulis ya, peneliti kalau terkait dengan itu dan ide-idenya penulis ya itu dituangkan semua di pembahasan tadi itu. Harus banyak dituangkan di situ dan itulah sesungguhnya yang pasti ya saya pastikan ya akan berbeda dengan apa yang dilakukan orang karena itu hasil pikiran kita sendiri di situ yang kemudian berdasarkan hasil pembacaan kita dari teori yang sudah ada dijelaskan di bab 2 dan keterkaitan dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Saya pikir demikian. Terima kasih Pak Naim. Kita harapkan kemudian siap-siap lagi berikutnya untuk kita maju di ujian tutup dan mudah-mudahan bisa sampai di promosi dokter. Amin. Dewan penguji yang saya hormati, mari kita tutup seminar hasil kita pada kesempatan berbahagia ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.